Islam, 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 Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, kembali lagi bersama kita semua di program acaranya Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Alhamdulillah kita ketemu lagi pemirsa di program yang memang ini sangat dinanti-nanti oleh pemirsa MTA. Kebetulan memang wardrobe saya agak berbeda. Saya habis mencoba baru beli baju baru buat lebaran. Saya coba dulu nih di kamera bagus apa enggak. Ternyata bagus juga sih, keren lah. Gitu. Tapi saya tidak akan membahas ini. Saya hanya memberikan informasi aja kepada pemirsa MTA tadi. Nah, sekarang kita akan atau masih membahas terkait iman kepada Rasul atau Nabi. Sambungan dari episode yang kemarin pernah kita bahas. Karena itu menurut pembahasan kami kemarin tuh belum selesai gitu. Jadi langsung aja sih kita atau saya akan undang narasumber yang sudah pasti pemirsa MTA kenal lah gitu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Bilal. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya pangling nih sama wardrobe-nya Kang Yogi nih. Saya habis ini Pak, ini baru beli. Kayaknya harusnya ini yang jadi narasumber. Makanya ini saya yang jadi host. Betul, saya mau tanya, Bapak mau nanya apa ke saya? Enggak lah. Pertanyaan saya gini, pertanyaan nomor 1 apa ya? Belum. Oh belum. Sana. Bapak selalu kayak begitu. Oh iya. Ya, bentar lah. Pak, Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Kan saya Alhamdulillah. Kesehatan Bapak dulu. Betul. Makin lama kan kita makin berumur Pak. Alhamdulillah. Bener dong. Betul. Ya, Pak seperti biasa Pak, ya kan. Bapak tahu lah saya bakal ngomong apa nih. Iya saya tahu. Kita akan ganti dulu iya, betul, nih, ya kan. Betul. Oke tim, sebelum ini kita ganti dulu ya, biar menarik nih. Halo. Nah, wah. Aduh, panas. Bener, kan cocok sama wardrobe saya. Iya. Nah, cocok sama wardrobe saya. Pak, kita akan membahas terusan dari yang kemarin nih, iman kepada Nabi dan Rasul nih di lanjutan yang kemarin ya. Sedikit ada yang mau disampaikan dulu gak sebelum segmennya saya lanjutkan gitu terkait yang kemarin? Mungkin sebagai pengantar ringan betul. Pengantar ringan untuk pembahasan pada episode ini, karena memang rukun iman kepada Nabi dan Rasul ini ketika dikaitkan atau dihubungkan dengan Jamaah Islam Ahmadiyah tentunya akan banyak muncul pertanyaan di masyarakat, di generasi muda. Ya, banyak pertanyaan yang setelah kita coba menganalisa, tim kreatif analisa itu apabila kayaknya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan tentang yang berkaitan dengan rukun iman iman kepada Nabi dan Rasul ini gitu yang harus dijawab gitu. Makanya jadi karena memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, dari anak-anak muda, ya generasi muda, maka ya it's okay, nggak masalah gitu. Walaupun ya beberapa episode lagi it's okay. Yang penting apa yang menjadi penasaran masyarakat, apa yang menjadi penasaran generasi muda, bagaimana sih rukun iman kepada Nabi dan Rasul di dalam Jamaah Islam Ahmadiyah ini. Nah itu. Tapi sebelumnya mohon maaf banget ini Pak ya. Onta saya belum diikat lagi. Ya Allah, keliaran di mana-mana. Tapi nggak apa-apa lah, bisa cari ini sendiri kali ya. Ya udahlah. Iya. Kayaknya dia bolak-balik terus. Nah itu makanya takutnya ganggu, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Nah ini kita kan biasanya ini di rakyat penasaran. Tapi ini rakyat penasaran setelah saya lihat videonya sebelum syuting nih kayaknya pembahasannya agak berat Pak. Iya. Nah jadi kalau kata Bapak tadi pembukaannya kita harus ringan-ringan dulu nih. Ya udah kita ke amplop bertanya dulu kan ya. Boleh, supaya, apa aja ya. Supaya jangan terlalu berat dulu nih. Baik. Boleh tim kita ke amplop bertanya dulu ya. Baik. Nah kan jadi gini Pak, sebenarnya apa yang diimani oleh Rasul. Oke. Iya. Makasih ya. Oke. Baik. Baik, grogi dia grogi dia. Nah, nih di amplop pertanyaan ini adalah tuduhan nih Pak ya sebelumnya.
membuat cerita baru tentang Nabi dan Rasul. Nah, deskripsinya Ahmadiyah dituduh membuat cerita atau narasi baru tentang Nabi dan Rasul yang tidak sesuai dengan sejarah Islam. Ya. Contoh, tuduhan ini mungkin mencakup klaim bahwa Ahmadiyah memiliki versi cerita kenabian yang berbeda, seperti interpretasi tentang Isa atau Yesus dan perannya di akhir zaman. Nah, gitu. Iya ya, itu kalau saya lihat ini ada 2 poin ya, ada 2 poinnya. Itu 1 pertanyaan 2 pertanyaan tuh. Ada 2 sih. Ada 2 ya. Mau satu-satu dulu atau sekaligus satu-satu yang dulu pertama ya? dulu deh Ya, mengenai oke, baik. sejarah Ahmadi seperti punya cerita sendiri gitu tentang Iya, betul. tentang kenabian, sejarah kenabian ya. Yang pertama ketika kita berbicara tentang sejarah para nabi yang harus difahami oleh kita semua, dan saya yakin sih saudara-saudara muslim yang lain juga sama, hanya saja ini pada umumnya itu berkaitan dengan 25 nabi yang biasa kita ceritakan. Ya, yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian yang ada di dalam kitab-kitab sejarah diceritakan berkenaan dengan riwayat 25 nabi itu. Seperti yang kita ketahui kan Allah Ta'ala kan mengutus banyak utusannya di dunia ini. Nah, itu juga kan bagian dari cerita. Bagian dari sejarah para nabi yang juga itu harus kita pelajari begitu. Oke, kalau memang di luar dari itu, misalkan di luar dari yang 25 nabi itu terlalu meluas ya. Oke, yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam Islam aja misalkan ya. Yakni berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya ingin angkat hal ini, saya ingin sampaikan kepada masyarakat berkenaan dengan hal ini mengenai kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita melihat kepada sejarah, ya sejarah para nabi, sejarah para nabi. Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yahya, ya. Kemudian ya pokoknya nabi-nabi yang ada kabar sebelumnya mengenai kedatangan seorang nabi itu hampir sama, ya hampir sama. Ini yang paling dekat dengan kita yaitu yang ada di dalam Nabi Yahya misalkan ya, kan Nabi Isa, Nabi Yahya kan dengan kita. Nabi Isa, Nabi Yahya itu diutus oleh Allah Ta'ala ke dunia ini, ya itu untuk menyempurnakan kedatangan seorang nabi yang namanya Elia, atau kalau dalam bahasa Islam namanya Ilyas. Ya. Itu dikabarkan kedatangannya di dalam keyakinan Yahudi itu diyakini. Elia itu akan datang sebelum kedatangan Mesias. Nah, sejarah itu ada di dalam sejarah agama, ya. Yang dikabarkan adalah Elia, tapi yang datang adalah Nabi Yahya. Pribadi yang lain, karena kan Nabi Ilyas kalau saya tidak salah 2600 tahun sebelum Nabi Yahya datang. Ya. Itu dikabarkan akan datang kembali. Nah, wujudnya Nabi Yahya. Kemudian berkenaan dengan Nabi Isa, ya. Nabi Isa juga menyempurnakan kedatangan satu figur yang dikabarkan di dalam Taurat, yang kalau menurut versi mereka disebutnya Mesias. Ya. Figur itu sempurnanya melalui Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita di dalam Islam nih, sebetulnya Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan kedatangan satu figur nggak, atau figur-figur lain yang dikabarkan oleh agama atau kitab suci sebelumnya? Sama ya. Nabi Muhammad juga sama. Hanya saja ini kalau saya berpikir masyarakat atau teman-teman muda ya tidak memahami hal ini, saya khawatir suudzon. Tapi memang teman-teman generasi muda nih harus paham. Nabi Muhammad SAW juga kedatangannya itu adalah menyempurnakan kabar yang sudah disampaikan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Saya ulangi lagi, misalkan mengenai seorang nabi yang seperti Musa di dalam Taurat. Nabi Musa mengatakan akan datang Allah Ta'ala akan mengutus seorang nabi seperti Musa. Ya. Di dalam kitab Ulangan 18:18 yang pernah saya sampaikan. Itu ada kabarnya. Kemudian di dalam Injil Nabi Isa pernah mengatakan ya bahwa roh kebenaran akan datang. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW wujudnya yang datang, siapa? Siapa yang dikabarkan itu? Kan? Artinya Nabi Muhammad SAW datang itu menyempurnakan kabar kedatangan Nabi seperti Musa dan juga roh kebenaran menurut versi teman-teman Kristen. Tapi sekali lagi, oleh orang Yahudinya belum tentu diimani. Oleh orang Kristen belum tentu juga diimani. Tapi kita yakin kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah
menyempurnakan kabar itu. Berarti secara cerita sama, tidak berbeda. Sama. Nah, apalagi nanti ketika masuk ke kita ya, ke dalam jemaat ini. Pembahasan berkaitan dengan pendiri Jamaah Islam Ahmadiyah. Ya. Artinya kalau kita mempelajari sejarah para nabi yang terdekat dengan kita saja, ya. Tadi Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Ta'ala tidak akan ada yang berbeda. Karena memang ketika berkaitan dengan kenabian yang akan datang itu selalu pasti ada contohnya gitu. Ya. Supaya apa? Supaya umat sudah ada gambaran. Baik. Tidak bingung. Nah, begitu. Tapi ya tadi ngomong-ngomong yang tadi soal kenabian gitu. Nah, ini bagaimana Ahmadiyah menjelaskan perbedaan Nabi Zili atau bayangan? Sebelum saya masuk ke situ nih, tadi saya ingat berkaitan dengan tugas Isa di akhir zaman ya. Tadi kalau saya tidak salah ada pertanyaan itu. Ya. Kan waktu tadi saya bilang kan ada 2 poin lah ya. Betul, perannya di akhir zaman. Nah, kiprahnya di akhir zaman. Ini juga Jamaah Islam Ahmadiyah tidak mengada-ngada mengenai tugas Isa di akhir zaman. Tidak mengada-ngada. Baik. Justru ini menurut saya bisa oleh masyarakat, saudara-saudara muslim yang lain ataupun yang beragama lain, wabil khusus yang muslim ya, karena ini kan referensinya kan dari hadis ya. Dari hadis berkenaan dengan tugas Isa di akhir zaman. Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda ya bahwa tugas Isa di akhir zaman itu adalah yang pertama yaksirus salib. Ya. Yaksirus salib itu apa? Mematahkan salib. Maksudnya mematahkan salib ini tentu bukan datang ke gereja lalu ada salib dipatahkan. Bukan itu kan? Atau nauzubillah kan ada orang yang pakai kalung salib gitu, dirampas kalungnya dipatahkan oleh beliau. Tentu bukan secara harfiah seperti itu memahaminya. Tapi meluruskan pemahaman-pemahaman yang menurut apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Isa yang dahulu, ya itu diluruskan oleh beliau di akhir zaman ini. Maksudnya kan itu. Baik. Terus misalkan yaqtulul khinzir, ya membunuh babi. Maksudnya bukan membunuh babi keluar masuk hutan bunuh babi, bukan. Kalau seorang nabi kerjaannya seperti itu ya petani aja diangkat jadi nabi kan? Atau pemburu gitu diangkat jadi nabi kan? Yeah. Tapi tentunya babi di sini adalah bahasa kiasan untuk karakter manusia. Ya, akhlak manusia yang masih nauzubillah menuruti hawa nafsu hewaninya. Nah, itu ketika beliau datang di akhir zaman akan diberikan tarbiyat sehingga mereka berubah. Baik. Nah, terus ini yang 3 nih, Kang. 3 deh saya kasih ya dari 4 itu 3 deh misalkan karena takut banyak pertanyaan lainnya. Yang ketiga apa coba? Yadoul harb. Ini benar-benar bertolak belakang dengan apa yang ada di gambaran masyarakat. Ketika Isa akan datang itu, mereka berpikirnya akan apa coba? Akan membunuh Dajjal. Artinya apa, Kang? Perang. Ya. Akan perang. Sedangkan menurut Nabi SAW, ya, beliau ini justru malah yadoul harb, meletakkan peperangan. Jadi tidak melakukan apa? Perang fisik. Kenapa coba? Karena agama di akhir zaman itu bukan diserang melalui fisik. Ya. Tetapi melalui apa? Melalui teologi, melalui akidah, melalui kebudayaan. Nah ini perang dengan cara seperti itulah nanti akan terjadi. Ya doul harab itu artinya ya tadi meletakkan perang-perang fisik. Ya. Makanya ada tuduhan kan katanya Ahmadi itu membatalkan jihad. Bukan Ahmadiyah yang berpandangan seperti itu. Nabi Muhammad SAW langsung melalui hadis itu bahwa di zaman Nabi Isa di akhir zaman itu bukan perang fisik. Karena tadi sabda Nabi kan ya doul harb. Jadi ini bukan mengada-ngada, Ahmadi bukan mengada-ngada gitu. Baik. Ya, tadi di pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya yang belum terjawab, bagaimana Ahmadiyah menjelaskan perbedaan Nabi Zili atau bayangan dan Nabi Mustaqil atau mandiri. Iya. Ini juga saya baru tahu nih. Gini Kang, untuk membahas itu memang kayaknya panjang sekali. Panjang. Intinya begini. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an yang pernah kita bahas juga kalau saya tidak salah di episode sebelumnya mengenai nikmat karunia yang akan Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin.
Nah, buruzi itu, ya bayangan itu adalah kenabian yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena seseorang itu fana fillah dan fana fi rasul. Ya. Jadi satu karunia kenabian yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ya kepada seorang hamba pilihannya karena dia fana fillah dan fana fi rasul. Dan Allah taala tentu dengan ihsan dan kebijaksanaannya tahu siapa hambanya yang berhak mendapat karunia itu gitu kan. Jadi Allah Ta'ala yang maha tahu gitu. Fana fillah apa tadi? Fana fillah itu artinya fana itu artinya betul-betul tenggelam dalam mencintai Allah Ta'ala. Ya, tenggelam dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam hidupnya ini yang ada di benaknya itu ridho Allah, ridho Nabi. Ridho Allah, ridho Nabi. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak ridho, dia tidak lakukan. Segala sesuatu tentang Allah Ta'ala. Iya. Jadi apapun yang dia lakukan, dia hanya ingin mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ya. Apapun yang dia lakukan, dia hanya ingin mencari keridhaan Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang sudah tenggelam dalam dunia itu, ya dalam fana fillah dan fana fi rasul itu janji Allah Ta'ala sendiri. Ya, akan Allah Ta'ala karuniakan. Itulah yang akan Allah Ta'ala karuniakan kepada orang hamba-hamba pilihannya. Nah, di situ posisinya adalah buruzi. Buruzi dari siapa? Bayangan dari siapa? Dari yang dia cintai. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Makanya nanti di sana dia bukan nabi yang independen, ya, tapi dia yang mengikuti ittiba. Ya, ittiba, dia mengikuti. Baik. Jadi buruzi itu adalah dia ittiba, mengikuti nabi sebelumnya. Oke, baik. Ya, singkatnya secara generalnya seperti itulah ya. Mungkin kalau nanti ada waktu lain nanti kita bahas agak ya betul, lagi. karena memang panjang sekali pembahasan itu. Sangat panjang. Beliau dari muda hobi berdiskusi untuk membela itu. Bahkan beliau sampai menulis buku judulnya Barahin Ahmadiyah, 4 jilid. Ya, untuk membela kemuliaan Allah Ta'ala, kemuliaan Nabi Muhammad SAW, kemuliaan Al-Quran. Ini disabdakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Imam Mahdi dan Isa itu orangnya satu. Itu Nabi Muhammad sendiri yang bersabda. Yang bersabda ya. Ya. Baik. Ada 2 riwayat hadis yang menjelaskan tentang hal ini yang pernah saya temukan ya. Yang pertama dalam Ibnu Majah, yang kedua dalam Musnad Ahmad. Saya Yogi Arida, Pak Bilal sebagai narsum dan kru MTA pamit undur diri di program Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam, Islam, Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat.